Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Anak-anak kelas 6 yang insyaallah senantiasa dalam kondisi sehat wal afiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan kita yang pertama dalam pembelajaran al-fiqh, yaitu pembelajaran fikih. Fikih diambil dari kata faqaha. Ini juga termasuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah pahamkan baginya ilmu agama. Nah, jadi fikih ini artinya itu kepemahaman. Makanya jadi pemahaman itu banyak. Makanya ada berbagai macam mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, dan ada mazhab Hanafi. Makanya fikih itu artinya kepemahaman. Jadi setiap orang dalam memahami suatu konteks hadis itu berbeda-beda, ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang haji dan umrah. Apa sih itu haji dan umrah? Haji adalah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah disyariatkan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Adapun umrah adalah berziarah ke Baitullah di Mekah untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu pada tempat yang telah ditentukan dan bisa dilakukan kapan saja. Jadi haji itu hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Kapan itu? Yaitu bulan Zulhijjah. Ya. Jadi setahun itu hanya sekali kalau ibadah haji. Sedangkan umrah kita bisa melakukannya kapan saja. Mau tiap tahun, setiap bulan, atau mau berdiam diri di Mekah juga bisa. Jadi perbedaan haji dan umrah itu kurang lebih dia itu hanya perbedaan waktunya saja, ya. Kalau haji ditentukan waktunya, kalau umrah tidak ditentukan waktunya. Dan haji merupakan rukun, ya. Rukun daripada rukun Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa tuqimis shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur Ramadan wa tahajjul baita. Jadi haji itu lebih utama, ya, dijalankan daripada umrah karena umrah itu hukumnya sunnah, sedangkan haji wajib bagi yang mampu. Hukum haji dan umrah yaitu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi bagi anak-anak semua, seandainya nanti kalian sudah besar, sudah mapan, ya sudah banyak harta, pergi haji, ya. Pergi haji dan umrah. Lalu ada syarat-syarat dalam ibadah haji dan umrah. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Jadi usianya itu harus sudah baligh. Kapan baligh bagi laki-laki? Yaitu umur 15 tahun. Kapan baligh untuk perempuan? Yaitu minimal itu umur 9 tahun. Yang keempat yaitu merdeka, yaitu bukan seorang budak. Jadi sekarang sudah tidak ada, ya, tidak ada lagi di dunia ini tentang perbudakan, ya. Semuanya sudah merdeka. Yang kelima yaitu mampu. Yang kelima yaitu mampu. Seorang muslim dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji apabila ia telah, yang pertama, mempunyai ilmu tentang haji dan umrah. Jadi bukan hanya tentang kesiapan harta saja, tapi harus mempunyai ilmu tentang haji dan umrah. Yang kedua, sehat secara fisiknya. Jadi ketika kita haji dan melaksanakan haji dan umrah dilaksanakan ketika kita ini masih usia muda.
Kalau kita sudah tua, kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah itu mungkin agak kesulitan. Bisa, tapi mungkin agak kesulitan dikendala dengan badan kita yang lemah, ya. Yang kedua itu sehat fisiknya. Yang ketiga mempunyai biaya untuk pergi dan pulang. Yang keempat meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarganya selama pelaksanaan haji dan umrah. Yang kelima keadaannya aman baik dalam perjalanan maupun selama berada di tanah suci. Yang keenam bagi wanita harus dengan mahramnya. Jadi bagi wanita itu harus ada mahramnya. Rasul SAW bersabda, "Wala tusafiril mar'ata illa wa ma'adhi mahramin." Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa saja ganjaran bagi orang yang menunaikan haji dan umrah? Di sini ada ganjarannya. Yang pertama yang jelas yaitu dia pasti telah melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ketika kita menunaikan ibadah haji dan umrah itu harus dengan ikhlas dan dengan harta yang halal. Dan kita melaksanakan haji dan umrah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan haji yang mabrur dan mendapat balasan surga. Rasul SAW bersabda, "Wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun illal jannah." Wah, ini balasnya luar biasa. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Dan bagi haji yang mabrur tiada balasan yang layak baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini laisa jazaun illal jannah. Nah, ini yang paling luar biasa ya. Tidak ada balasan baginya bagi haji yang mabrur yaitu jannah, surga. Jadi siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Nah, itu saja materi kita tadi, ada beberapa poin ya. Yang pertama itu pengertian haji dan umrah. Yang kedua tadi hukum haji dan umrah. Yang ketiga syarat wajib ibadah haji dan umrah. Yang keempat pahala haji dan umrah. Untuk soalnya Ustadz akan memberi soal di sini saja ya. Soal yang pertama yaitu apa maksud ayat berikut ini? Wa timmul hajja wal umrata lillah. Yang kedua, apa ganjaran bagi haji dan umrah? Dan soal yang ketiga, apa saja syarat-syarat untuk melaksanakan haji dan umrah? Nah, itu. Yang pertama yaitu tentang pengertian ayat tentang wa atimul hajja wal umrata lillah soalnya. Yang kedua yaitu tentang apa ganjaran bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga soalnya apa saja sih syarat-syarat untuk haji dan umrah. Silahkan kalian ngerjain soalnya di komen di bawah ya. Pertama nama, habis itu jawabannya. Oke, itu saja materi Ustaz pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.